Halo semua, nama saya Ari Firmansyah dan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul The Invisibility Cloak. Novel ini ditulis dalam bahasa Cina oleh Ge Fei pada tahun 2012 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh New York Review Book pada tahun 2016 di tahun yang sama. Novel ini merupakan sebuah potret kontemporer kota Beijing di mana masyarakatnya tidak pernah berhenti untuk berlomba-lomba menaiki tangga sosial dan di saat yang sama dibebani oleh beban yang sangat berat ya, yaitu konsumerisme. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan barang-barang konsumsi. Protagonis kita bernama Cui, seorang pria berusia setengah baya yang belum lama ditinggal oleh istrinya, ditinggalkan karena laki-laki lain. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Sehari-hari dia bekerja sebagai teknisi peralatan audiophile atau hi-fi. Dan dia tinggal di sebuah apartemen yang sebetulnya dimiliki oleh kakak perempuannya. Dan inti dari novel ini adalah perjuangan seorang Cui untuk mencari tempat tinggal baru. Karena 4 hari menjelang tahun baru, dia diultimatum oleh kakaknya untuk segera pindah dari apartemen tersebut karena apartemen tersebut akan ditempati atau dijual oleh kakak perempuannya. Akhirnya Cui harus berusaha sekuat tenaga mencari berbagai cara agar bisa mendapatkan tempat tinggal baru, mencari tempat tinggal baru, apartemen baru di kota Beijing yang notabene sangat sulit untuk mencari tempat tinggal, apalagi membeli tempat tinggal baru. Dengan adanya krisis perumahan ya, tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Hong Kong beberapa waktu yang lalu. 3 hari menjelang tahun baru atau 4 hari menjelang tahun baru, Ge Fei akhirnya berhasil membuat rencana untuk mendapatkan uang agar bisa membeli tempat tinggal baru, apartemen baru. Jadi dia selama ini mengumpulkan berbagai peralatan hi-fi, peralatan stereo yang mahal, original, dan dia berencana akan menjual peralatan tersebut kepada seorang klien yang misterius dan sepertinya adalah salah seorang tetua mafia Cina atau Triad. Jadi apakah Ge Fei akan berhasil untuk mendapatkan uang dari mafia Cina tersebut, dan apakah dia berhasil mendapatkan apartemen baru atau rumah baru sebelum dia diusir oleh kakak perempuannya? Ya, kita harus membaca novel ini agar tahu ya apakah dia berhasil atau tidak. Di sepanjang novel ini kita juga melihat bahwa tidak banyak yang disukai atau dicintai oleh Ge Fei dalam hidupnya, karena pada intinya dia adalah sesosok orang yang membenci dirinya sendiri karena berbagai ketidakberuntungan yang dihadapi selama ini, perceraian, kemudian kematian orang tuanya, dan bisnisnya yang semakin mengalami kemunduran, dan ya konflik dengan kakak perempuannya ini, sehingga kebencian terhadap situasi tersebut dia alihkan atau dia lampiaskan juga kepada dirinya sendiri. Dan dalam hidupnya hanya 2 hal yang dia cintai atau dia sukai, yaitu hi-fi ya, dia adalah seorang audiophile, dan musik klasik. Hanya 2 hal ini yang sanggup membuatnya untuk tidak bunuh diri. Dan sebetulnya buku ini buku yang cukup boleh dibilang lucu ya, komedi, tapi dark comedy atau black humor, karena dari sudut pandang Cui kita bisa melihat absurditas, keabsurdan situasi di sebuah kota seperti Beijing, di mana hampir yang namanya nilai spiritual
atau moralitas itu hampir tergerus habis oleh dahsyatnya gempuran konsumerisme dan perlombaan untuk saling memperkaya diri ya, menaiki tangga sosial. Dan hampir tidak ada satu golongan pun yang tidak dikritisi oleh Cuy di novel ini. Satu golongan yang paling dia benci adalah golongan intelektual. Jadi dia sering dipanggil oleh kalangan dosen atau kalangan akademisi yang mungkin sama punya hobi audiophile, dan mereka memanggil Cuy untuk memperbaiki atau men-set up sistem hi-fi mereka, sistem stereo mereka. Dan di kesempatan tersebut Cuy selalu mengutarakan bagaimana bencinya ia kepada kalangan akademisi atau intelektual yang menurut dia hanya tong kosong ya, nyaring bunyinya. Menurut Cuy, kalangan intelektual ini banyak ditemui di banyak negara. Hampir di semua negara ada kalangan intelektual atau akademisi seperti ini ya. Mereka yang mengenyam pendidikan di luar negeri, kemudian kembali ke negeri mereka untuk ceritanya, untuk ikut membangun tanah air mereka. Tapi pada perkembangannya Cuy melihat bahwa orang-orang seperti ini mereka sudah lepas dari akar mereka. Dalam hal ini akar kebudayaan asli atau karakter asli orang Cina kalau menurut GV lewat avatarnya Cuy di novel ini. Dan ada beberapa kutipan yang menunjukkan bagaimana bencinya ya, Cuy dengan orang-orang atau kalangan akademisi seperti ini. My experience dealing with professor has taught me that educated people have the ability to demean a person with a single glance. Sebuah kalimat yang cukup lucu ya. Jadi dia tidak pernah menemui kalangan akademisi atau intelektual yang rendah hati atau humble ya. Dan dia selalu menemui akademisi atau intelektual yang bersikap seolah-olah tahu segalanya, tahu semuanya, dan seolah-olah mereka lah satu-satunya orang atau golongan yang bisa memperbaiki kondisi di negara mereka. Dan ini yang sangat dikritisi oleh Cuy dan GV to a greater extent. Bagaimana bahwa sebetulnya harus diakui bahwa orang-orang yang tahu persis dengan keadaan di sebuah negara adalah orang-orang yang hidup di negara itu setiap hari. Mayoritas, yaitu kalangan menengah ke bawah, orang-orang kecil. Dan dia mengakui bahwa orang-orang kecil ini, orang-orang menengah ke bawah ini, ya, seperti tukang beca atau tukang sayur atau orang-orang yang bisa di rumah makan misalnya, mereka inilah yang sebetulnya memiliki pandangan atau falsafah hidup yang sebetulnya sudah ditempa oleh realitas sehari-hari. Dan ketika kaum intelektual atau akademisi tidak bersatu padu dengan kelas menengah ke bawah, maka ya akan selalu seperti itu. Itu yang akan selalu terjadi menurut Cuy. Akademisi akan terus mengkritisi apapun yang terjadi di negaranya, di Cina, tanpa berbuat sesuatu. Jadi mereka akan terus berwacana dan mengkritik. Dan ini menarik karena menurut saya hal yang sama juga terjadi di sebuah negara yang namanya terdiri dari 9 huruf dan berawal huruf I, akhirnya huruf A. Sama. Jadi kalangan akademisi ini bagi mereka tidak hari tanpa mengkritisi, tanpa berpikir atau berbuat secara nyata gitu. Kemudian sisi lain yang juga diangkat oleh Cuy atau GV di novel ini adalah miskinnya spiritualisme masyarakat modern, terutama ketika menghadapi dahsyatnya gempuran globalisasi.
dan konsumerisme. Dan ini diperlihatkan oleh GV lewat konflik yang dialami oleh Cui tidak hanya dengan kakak perempuannya, tapi juga dengan sahabat atau teman baiknya ya, Jiang Xiongping, dan juga dengan para klien Cui di buku ini. Jadi hampir tidak ada satupun hubungan yang dibina oleh Cui di novel ini dengan orang-orang di sekelilingnya yang bertahan lama. Mayoritas atau sebagian besar hubungan Cui dengan orang-orang ini hancur karena uang atau karena harta. Dan ada satu kutipan yang menarik yang sebetulnya diutarakan oleh Jiang Xiongping, temannya Cui di novel ini. Ya, ketika mereka membicarakan tentang fakta bahwa baik Cui maupun Jiang Xiongping dan orang-orang lain yang mereka kenal itu selalu terlibat dengan konflik keluarga. Lalu Jiang Xiongping pun berkata seperti ini. Familial love was basically just a thin sheet of ice floating on open water. As long as you didn't poke it with a stick or throw a stone on it, it would stay unbroken. But as soon as you put a foot down to test its strength, it would shatter. Jadi, ya kalau hubungan keluarga tidak diuji, ya akan kuat-kuat saja. Ya kekeluargaan, pertemanan akan kuat-kuat saja kalau tidak diuji. Tapi ketika diuji dengan sesuatu yang di sini dengan metafora jarum ya, poke atau ditusuk, maka akan terlihat bagaimana rapuhnya yang namanya hubungan pertemanan atau hubungan kekeluargaan. Terutama jika ujian tersebut adalah uang atau harta. Ya bisa dilihat bagaimana kakak perempuan Cui ya tega mengusir adiknya sendiri dari tempat tinggal yang sebetulnya apartemen itu adalah warisan dari ibu mereka. Dan di paruh kedua novel juga hubungan antara Cui dan Jiang Xiongping juga tidak berjalan dengan mulus. Lalu mengapa buku ini atau novel ini diberi judul The Invisibility Cloak, jubah tak kasat mata ya? Karena orang-orang seperti Cui merasa bahwa mereka memang tidak kasat mata. Mereka orang-orang yang tidak dipandang atau dipandang sepele oleh masyarakat pada umumnya. Ini adalah orang-orang yang orang-orang yang pada umur tertentu belum bisa membuktikan kesuksesan mereka dalam hidup. Belum bisa membuktikan bahwa mereka sukses dalam hidup mereka. Orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai orang-orang yang invisible, tidak kasat mata dan tidak terlihat. Walaupun terlihat ya dianggap sepele. Seperti itu. Dan novel ini menjadi sebuah kritik yang menarik, tidak hanya terhadap apa yang terjadi di masyarakat Cina kontemporer, di masyarakat urban di negara Cina, tapi juga di seluruh dunia pada umumnya dengan globalisasi dan konsumerisme yang semakin menggila ya, menimpa kita, menerpa kita setiap hari. Seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.